Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas laptop gaming kali ini dari Acer Predator yang udah menggunakan komponen-komponen terbaru seperti Intel Core generasi 13 dan yang satu ini menggunakan Intel Core i9 13900HX. Tentunya GPU-nya juga menggunakan GPU next gen seperti RTX 40 series dan untuk Predator yang satu ini menggunakan RTX 4070 laptop GPU. Laptop ini adalah Predator Helios 16 PH16 dan keluaran tahun 2023 ini udah ada perubahan desain yang menurut gua semakin kesini Acer tuh semakin kelihatan kalem gitu ya, mau dari seri Nitro-nya ataupun di seri Predator Helios-nya. Nggak ada aksen yang aneh-aneh gitu ya, meskipun di laptop ini tetap terdapat gimmick di bagian belakangnya. Ada LED bar gitu di belakang yang untungnya ini nggak ngejreng-ngejreng banget juga. Lalu area exhaust ini juga bisa di custom thermal deco-nya. Selebihnya laptop ini kelihatannya tuh stealth aja. Penempatan logo juga oke, seakan-akan kayak mau nunjukin nggak perlu tempel logo gede-gede. Yang penting performanya aja yang gede, gitu kali ya. Laptop ini tuh berukuran 16 inch, tapi secara dimensi sebetulnya laptop ini nggak kelihatan seperti berukuran 16 inch. Karena dimensinya ada di angka 35,8 kali 27,8 kali 2,49 cm dengan berat 2,6 kg. Dimensi yang sangat kompak untuk ukuran 16 inch tapi bobotnya masih cukup umum untuk laptop gaming. Lalu di bagian keyboardnya juga ini keyboardnya full size dengan RGB per key. Yang menarik adalah karena travel distance cukup dalam. Dan sekarang juga ada tombol shortcut untuk mode profile gitu. Dulu ada sih, tapi kali ini ada penanda warna untuk setiap modenya. Kalau dulu kan cuma tulisan turbo gitu aja. Jadi kita nggak tahu tuh ini sebenarnya kita lagi pakai mode apa sih. Tapi sekarang udah ada penandanya karena kita bisa nginget dari warnanya gitu. Lalu untuk di bagian touchpad-nya, ini touchpad-nya cukup lebar untuk laptop gaming dan surface-nya punya material yang berbeda dengan body. Ini kayak agak rubbery gitu, jadi agak keset emang tapi empuk juga, gimana ya? Dan di bagian I/O-nya, ini gue seneng banget karena I/O-nya sangat-sangat lengkap menurut gue. USB Type-A 3.2 ada 3 biji. Thunderbolt 4 sekaligus Type-C Power Delivery ada 2 biji. Card reader ada meskipun micro, LAN ada, HDMI 2.1 buat colok monitor Dewa juga udah tersedia. Lalu untuk bagian displaynya, untuk versi yang ada di gua ini, dia menggunakan panel IPS, belum menggunakan panel mini LED. Resolusinya 2560x1600 di 16 inch, refresh rate-nya 240 Hz dan ini udah punya tingkat kecerahan 500 nits dengan dukungan 100% DCI P3. Jadi dari layar sebetulnya memang udah sangat-sangat oke dan kalian sebetulnya bisa temuin panel yang mini LED itu untuk versi yang RTX 4080 kalau nggak salah. Mengenai spesifikasinya, ini menggunakan Intel Core i9 13900HX dengan GPU RTX 4070 laptop 8GB, RAM 16GB DDR5 5600 MHz, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, ada Full HD webcam cuy di laptop ini dan include juga dengan Windows 11 plus Office Home Studio 2021. Mengenai opsi upgrade-nya, di laptop ini tersedia 2 slot M.2 yang dimana itu udah terisi satu, lalu untuk SODIMM, itu SODIMM DDR5-nya juga ada 2. Untuk sistem pendinginnya menggunakan Aeroblade 3D fan dengan jumlah heat pipe kecil yang dibuat banyak gitu sama Acer. Kontak CPU dan GPU juga tertutup lagi dengan heat spreader. Ini sebetulnya cukup oke sih. CPU dan GPU-nya juga udah menggunakan liquid metal dari bawaan pabrik. Lalu utilities, ini utilitiesnya masih Predator Sense, tapi ada yang baru sebetulnya dari Predator Sense di bagian UI-nya sih lebih tepatnya. UI-nya kali ini berubah total gitu, jadi siap-siap adaptasi ulang aja semisal sebelumnya udah sempat menggunakan laptop Predator. Informasi yang dihadirkan lebih detail dan lebih menarik sih menurut gua. Jauh lah ketimbang sama versi yang sebelumnya. Oke, lalu untuk Intel Core i9 13900HX. Sebetulnya Intel Core i9 13900HX ini memang punya peningkatan dari jumlah core karena sekarang punya 24 core 32 thread. Jadi wajar kalau misalkan Acer itu mengklaim prosesor Intel Core generasi ke-13 ini bisa lebih cepat up to 46% dari generasi sebelumnya. Karena dengan 24 core 32 thread tentu performance multicore-nya itu bakalan naik jauh. Tinggal gimana nanti clock speed dan juga sistem pendinginnya tadi untuk menghandle si Core i9 13900HX ini apakah bisa menawarkan performance yang konsisten atau enggak. Untuk RTX 4070-nya ini punya maksimum TGP di angka 140 watt, tapi tipikal load saat menjalankan stress test itu ada di level 117 watt aja.
Oke, kalau gitu langsung aja kita ngelihat konsistensi performance-nya melalui Cinebench R23. Pada running pertama ini, CPU-nya bisa mendapatkan skor sekitar 26.700. Lalu selanjutnya masih konsisten di 26.000 sekian, bahkan skornya cenderung naik. Setelahnya masih 26.000, setelahnya masih 26.000 lagi. Jadi ini skornya udah sangat-sangat konsisten sebetulnya. Jadi nggak ada penurunan performance sama sekali bahkan di Predator Helios 16 ini. Padahal CPU temperaturnya saat gue menjalankan Cinebench R23 stress test selama 20 menit looping, jadi ini bukan di running ulang seperti tadi. Temperaturnya itu sempat menyentuh angka junction temperatur di 100 derajat Celcius ketika CPU-nya mengaktifkan turbo boost. Sementara setelahnya memang nggak menyentuh angka 100 derajat Celcius. Ada di kisaran 88 sampai dengan 90 derajat Celcius. Ada spiking dikit banget sih. Kalau gue cek lewat Blender, apabila kalian melakukan 3D rendering, di sini untuk Scene Classroom mendapatkan skor di angka 1028 untuk RTX 4070 laptop GPU. Gua masih agak samar-samar sih, angka seribuan kecil ini sebetulnya setara dengan GPU apa, tapi yang pasti harusnya ini masih tetap lebih kencang daripada RTX 3080 di versi laptop juga, bukan di versi desktop ya. Dan untuk benchmark sintetik GPU-nya, gue menggunakan 3D Mark Time Spy kali ini. Grafik skornya ada di angka sekitar 12.434. Angka ini juga sebetulnya lebih tinggi daripada RTX 3080 laptop. Kemampuan ray tracing melalui 3D Mark Port Royal ada di angka 7392. Angka ini juga benar-benar on par dengan RTX 3080 laptop yang punya TGP paling tinggi di angka 140-an watt gitu. Padahal pas gue cek stress test melalui 3D Mark Firestrike Ultra, RTX 4070 yang ada di laptop ini sebetulnya efektifnya ada di angka 117 watt. Dan untuk temperatur GPU, sebetulnya ini udah termasuk adem banget. Jadi gue rasa kayaknya coolingnya lebih fokus ke bagian GPU-nya ketimbang ke bagian CPU-nya. Karena kalau misalkan kalian perhatiin, bahkan GPU hotspotnya aja itu masih ada di bawah 90 derajat Celcius, yang berarti coolingnya sangat-sangat efektif untuk GPU-nya ini. Video editing dengan AV1 encode, kalian bisa ekspor project berdurasi 13 menit 2 detik hanya dengan waktu 3 menit 43 detik aja. Codec H264 itu sedikit lebih kencang karena beresnya ada di angka 3 menit 31 detik. Gue sempat jalanin Cyberpunk 2077 pada resolusi 2K dengan bantuan DLSS 3 karena punya dukungan DLSS 3 di GPU ini, dan gue menggunakan path tracing, yaitu adalah ray tracing yang baru yang ada di Cyberpunk 2077 ini. Gue bisa mendapatkan rata-rata di 37 fps. Death Stranding di resolusi 2K itu aman-aman aja, gue bisa mendapatkan rata-rata FPS di 156, jadi udah cukup tumpah-tumpah sebetulnya FPS-nya. Gue menggunakan preset Very High dengan DLSS Quality pada game ini. Far Cry 6 pada resolusi 2K, gue bisa mendapatkan rata-rata 93 FPS dengan preset Ultra. Ray tracing-nya hidup dan ini menggunakan FSR Ultra Quality juga. Hogwarts Legacy juga di sini resolusinya 2K dan gue menggunakan preset Ultra dengan DLSS Quality dan juga Ray Tracing Ultra. Gue masih bisa mendapatkan rata-rata 76 FPS. Horizon Zero Dawn gue mendapatkan rata-rata 115 FPS pada resolusi 2K dan ini gue menggunakan preset Ultimate Quality dan juga menggunakan DLSS Quality. Lalu Shadow of the Tomb Raider gue menggunakan preset Ultra. Gue mendapatkan rata-rata 92 FPS dengan 1% minimum di 72 FPS. Gue menggunakan Ray Tracing juga di sini Ultra dan juga DLSS Quality. Untuk NVMe SSD-nya di sini OEM-nya yaitu dari Micron dan ini adalah kelas NVMe SSD yang bisa dibilang bukan yang atas-atas banget tapi udah cukup oke. Read-nya ada di angka 6,5 GB per second, sementara write-nya itu di sekitar 5 GB per second. Jadi belum yang masuk di level 7 GB per second gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Predator Helios 16 PH16 yang satu ini. Untuk harganya, kalau gue cek di marketplace itu sekitar Rp37.899.000 untuk yang bergaransi resmi Acer Indonesia selama 3 tahun. Dan menurut gue, laptop ini udah bisa menawarkan konsistensi performance yang baik meskipun dimensi cukup compact dengan isi prosesor mentok kanan.
membuat kinerja dari Core i9 13900HX di sini jadi nggak memiliki kesan gimmick semata. Dan untuk suhu emang sempat menyentuh TJ Max, terutama di prosesor ya, di GPU sih aman-aman aja. Acer seperti mencoba menyeimbangkan seluruh bagian komponen di laptop ini, tapi untuk sampai ke titik sempurna tentu belum. Seandainya memorinya langsung 32 GB mungkin akan lebih menarik laptop ini untuk dilirik lagi. Tapi kalau misalkan kalian pengen nambahin budget buat upgrade memori lagi dan kalian rela untuk itu dan kalian bisa berkompromi dengan hal-hal tersebut, itu berarti kalian memang cocok dengan si Predator Helios 16PH16 yang satu ini. Komen aja di bawah menurut kalian gimana laptop yang satu ini. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.